Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asyarul, kelas Komunikasi Penyiaran Islam C dengan NIM 01012052 akan menjelaskan mengenai pengertian hadis tematik, unsur-unsur hadis tematik, dan beberapa hadis lainnya beserta substansinya. Pengertian hadis tematik. Hadis tematik dalam bahasa Arab disebut dengan maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari bahasa Arab juga, yaitu maudhu'un, yang merupakan isim maf'ul dari kata wa'ada yang memiliki arti masalah atau pokok permasalahan. Jadi, yang dimaksud dengan hadis tematik ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu yang kemudian disusun dengan sebab-sebabnya, sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur hadis tematik. Unsur-unsur hadis tematik ada 5. Yang pertama ada rawi. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Kedua ada sanad. Sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga kepada orang terakhir yang meriwayatkannya. Nah, ketiga ada mukharrij. Mukharrij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Yang keempat ada siyaqul ada, yakni redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Dan yang terakhir adalah matan. Matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi, atau biasa kita sebut dengan isi hadis. Pertama, hadis tentang tabligh. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujurin min tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'an. Artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Substansi dari hadis ini ialah dijelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan tabligh atau menyampaikan kebaikan pada orang lain, lalu mereka mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala semisal yang mereka kerjakan tanpa mengurangi pahala yang mereka peroleh. Yang kedua, hadis tentang nasihat. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah thalathan, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Artinya, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah petunjuk bagi manusia. Beliau mengulanginya 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, petunjuk manusia untuk berbuat baik kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada umat Islam yang pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, substansi dari hadis ini adalah seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seluruh agama adalah nasihat. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkannya sebanyak 3 kali yang memiliki arti betapa pentingnya kedudukan nasihat dan besarnya porsi nasihat dalam agama Islam. Yang ketiga, hadis tentang etika dakwah. Fa inna rifqa lam yakunna fi syai'in qattu illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in qattu illa syanahu. Artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Substansi dari hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat suatu perkara menjadi tidak lagi indah. Nah, di antara perkara yang membutuhkan kelembutan adalah dakwah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliaulah manusia yang memiliki kelembutan kepada setiap orang yang didakwahinya. Keempat, hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia berdusta, dan apabila dipercaya ia mengkhianati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Substansi dari hadis ini ialah seseorang yang tidak memiliki komitmen dengan apa yang hendak dijalankannya disebut sebagai orang munafik. Tipe orang seperti ini apabila berbicara suka mengandung kebohongan, apabila berjanji selalu berdusta, apabila disalahi amanah akan mengkhianati. Ketika seseorang memenuhi salah satu dari ketiga unsur ini, maka dapatlah ia dikatakan sebagai orang munafik. Kelima, hadis tentang melihat kemungkaran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi walidzalika ad'aful iman rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, substansi dari hadis ini diantaranya adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu merupakan kemungkaran, di mana bisa dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan diyakini mungkar. Kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai kemungkaran oleh pelaku, karena ada sesuatu termasuk kemungkaran, namun pelaku tidak memasukkannya sebagai kemungkaran. Demikian penjelasan tentang hadis tematik, unsur-unsur hadis tematik, dan beberapa hadis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.